Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Nah, pakaian ini biasanya ada sorban yang dijadikan ikat kepala, namanya sungkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung banyaknya telur pada dua keranjang ini? Sekarang Bapak mau tanya lagi, bagaimana menghitung jumlah halaman pada dua buku ini? Nah, terakhir adik-adik, bagaimana menghitung kelereng pada dua piring ini? Baik, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar satu kotak, Bapak sebut satuan. Satu batang, Bapak sebut puluhan. Satu lembar, Bapak sebut ratusan. Nah, lihat operasi penjumlahan berikut. Contoh 1, itu ada satu batang dan dua kotak, berarti nilainya adalah 12. Kemudian ada dua batang dan tiga kotak, Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan, berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak, sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak? Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada satu batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan 4 kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan, berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak, sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak, atau angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan. Mudah ya? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut? Menarik ya anak-anak. Lihat solusi. Informasi. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang.
murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia. Sama dengan 4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Sama dengan 2 ditambah 32 sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah atau sama dengan 28 ditambah 32 ditambah 34 sama dengan 94 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah 94 orang. Anak-anak, mudah ya? Oh ya, tentu kalian bisa juga dong soal yang di awal, karena itu juga mudah loh. Tentang telur, ya, tentang kelereng. Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak sedang memakai pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Tahu tidak, ibu kota provinsi Bangka Belitung apa? Betul, Pangkal Pinang. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi pengurangan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak sekarang punya pertanyaan. Coba, kalau di 12 telur ini ada telurnya pecah 3. Berapa telur yang tersisa? Nah, sekarang kalau di kue ini, di puding ini, diambil 10 puding. Berapa? Coba kue puding yang tersisa. Atau berapa coba puding yang tersisa? Terakhir anak-anak, coba lihat nih, jeruk ini. Kalau diambil 30 jeruk, coba berapa jeruk yang tersisa? Nah, anak-anak, Bapak akan menerangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep operasi pengurangan pada bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat. Bapak akan menuliskan di sini satu kotak sama dengan satu satuan. Satu batang nilainya sama dengan puluhan.
Satu lembar nilainya sama dengan ratusan. Nah, perhatikan pengurangan berikut. 12 dikurangi 5, Bapak menuliskannya satu batang dengan 2 kotak. Kemudian diberikan tanda silang 5 buah. Nah, sehingga yang tersisa adalah, lihat, 7 kotak. Karena 10 berkurang 3. Kita lihat berikutnya, 14 dikurangi 5. Nah, di sini berarti ada satu batang dan 4 kotak. Nah, kemudian ada 5 tanda silang, sehingga hasilnya adalah 9. Di sini berarti satu batang dikurangi satu kotak, atau sama dengan 9. Nah, ada lagi 32 dikurangi 17. Berarti 3 batang, 2 kotak. Kemudian ada tanda silangnya, satu batang menghilang. Kemudian ada 7 kotak. Sehingga yang tersisa adalah di sini 5 kotak dan 1 batang. Artinya bernilai 15. Ya. Perhatikan anak-anak ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya, operasi pengurangan adalah mengurangkan bilangan dengan bilangan lainnya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, kalian harus mengurangkan satuan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya. Jelas ya anak-anak ya? Mudah ya? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang operasi pengurangan pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Ali mempunyai kelereng sebanyak 58 butir. Budi mempunyai kelereng 8 butir lebih sedikit dari Ali. Ciko mempunyai kelereng 4 butir lebih sedikit dari Budi. Jika Ciko memberikan 5 butir kelereng pada Dodi, maka berapa sisa kelereng Ciko? Nah, lihat. Menarik ya soalnya. Mari kita lihat solusinya. Informasi. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Langkah-langkah. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali, sama dengan 58 kurang 8 sama dengan 50 butir. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi, sama dengan 50 kurang 4 sama dengan 46 butir. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Maka sisa kelereng Ciko sama dengan 46 dikurang 5 sama dengan 41 butir. Kesimpulan, jadi sisa kelereng Ciko sebanyak 41 butir. Mudah ya anak-anak ya? Oh ya, kalian juga pasti bisa jawab dong soal yang awal Bapak berikan. Nah, tentang telur, jawabnya berapa? Betul, 9 butir. Mudah ya? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.
Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang memakai pakaian dari Bangka Belitung. Di sana ada pantai-pantai yang menarik loh, seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Kalayang, dan pantai-pantai lainnya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Oh ya, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa penumpang di bis itu? Kalau ada yang turun 2 orang dan naik 4 orang. Bapak mau tanya lagi nih, di kelas 2 ya, siswa bisa berkurang dan juga bertambah. Bertambah kalau ada siswa baru, berkurang kalau ada yang pindah. Sekarang berapa jumlah siswa di kelasmu? Nah, terakhir anak-anak, jika kamu punya sejumlah buku, kemudian ibu beli beberapa buku buat kamu dan adik kamu pinjam, berapa jumlah buku kamu sekarang? Nah, untuk menghitung kita semua, Bapak akan mengajarkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak langsung memberikan soal ya untuk kalian pahami. Lihat yang A. 2 ditambah 3 dikurang 1 ditambah 5 sama dengan, nah 2 ditambah 3 dulu, jadi 5 dikurang 1 tambah 5. 5 dikurang 1 menjadi 4, sehingga sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jelas ya? Lihat yang B. 5 tambah 8 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 5 tambah 8 dulu, sehingga menjadi sama dengan 13 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 13 kurang 4 dulu menjadi 9 tambah 7 atau sama dengan 16. Nah, kita lihat yang C. 17 dikurang 6 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah 17 kurang 6 dulu, jadi sama dengan 11 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah lihat, 11 tambah 2 dulu, jadi sama dengan 13 kurang 1 sama dengan 12. Paham ya anak-anak? Kesimpulannya, pada operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah dilakukan dari kiri ke kanan. Mudah ya anak-anak? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dalam 1 tahun, Eka dapat membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Berapa buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun? Soalnya menarik ya anak-anak. Solusi. Informasi. Eka membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Langkah-langkah. Banyaknya buku yang dibaca Eka sama dengan
25 buku. Nah, Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Maka banyaknya buku yang dibaca Fani sama dengan 25 kurang 8 sama dengan 17 buku. Nah, Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Maka banyaknya buku yang dibaca Devi sama dengan 17 tambah 6 sama dengan 23 buku. Sehingga total buku yang dibaca sama dengan 25 tambah 17 tambah 23 sama dengan 65 buku. Kesimpulan, jadi banyaknya buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun sebanyak 65 buku. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentang soal tadi yang naik bis, bagaimana jawabnya? Nah, Bapak beritahu cukup dijumlahkan dengan 2 orang. Karena apa? Yang turun 2 dan yang naik 4 orang. Sehingga jumlah mula-mula penumpang bus ditambah 2 orang. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.